Kisah klasik pemasaran. Sony Betamax mengenalkan mahalnya kerugian akibat eksklusivitas. Banyak ahli pengelolaan merek yang berpendapat salah satu cara terbaik untuk membangun merek yang kuat adalah menjadi pemain pertama dan terbesar dalam kategori produk tersebut. Teori ini pun dikuatkan oleh guru pemasaran yang memiliki keahlian dalam pengelolaan merek, Al Ries. Contohnya dapat kita lihat di sepanjang perjalanan dunia bisnis. Pada masa lalu, tentu kita ingat keberhasilan Coca-Cola mengenalkan kategori baru dalam pasar minuman dan berhasil mempertahankan posisi perusahaannya di industri. Di pasar dalam negeri, tentu kita dapat mengamati Pocari Sweat dan Aqua sebagai dua merek minuman yang berhasil melakukan edukasi pada masyarakat serta mengambil keuntungan sebagai pemain dengan brand awareness yang sangat tinggi di kategori produk masing-masing. Namun, apa yang terjadi bila pemain yang berhasil mempopulerkan kategori produk baru mengalami kesulitan menghadapi persaingan setelah pemain baru masuk ke pasar? Mungkin kita dapat menyimak kasus Sony Betamax. Sepanjang tahun 1970-an, Sony menyadari adanya kebutuhan masyarakat akan media penyimpanan video yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen rumahan. Media ini menawarkan banyak manfaat dan kemudahan dalam kehidupan konsumen. Konsumen dapat menyimpan rekaman momen-momen penting dalam kehidupan. Selain itu, media ini juga memperluas distribusi film komersial serta independen. Tentu media ini dapat mendorong industri kreatif, terutama dalam penyelenggaraan karya dalam bentuk rekaman video. Atas dasar inilah Sony berusaha mengembangkan mesin yang dapat memfasilitasi kebutuhan tersebut. Setelah beberapa tahun mengalami penyempurnaan, Sony meluncurkan media penyimpanan memakai teknologi Betamax beserta mesin pendukungnya. Dengan format ini, Sony berhasil sukses meluncurkan produk dan akhirnya diterima di pasaran. Karena menjadi satu-satunya media penyimpanan seperti ini dan memang dapat memuaskan kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi, produk ini sangat laris di pasaran. Sebagai gambaran, pada tahun pertama penjualan alat perekam video Betamax keluaran Sony berhasil terjual sebanyak 30.000 unit untuk pasar Amerika Serikat saja. Namun, Sony hanya menikmati waktu sesaat sebagai pemain tunggal di pasaran. Setahun setelahnya, JVC mengenalkan produk sejenis dengan menggunakan teknologi VHS, singkatan dari Video Home System. Tak lama kemudian, pada bulan Januari 1977, ada produsen elektronik Jepang yang memilih memproduksi alat perekam dengan format VHS. Pada fenomena ini, kita dapat melihat bagaimana perbedaan kebijakan antara VHS dan Betamax menentukan kondisi persaingan beberapa tahun setelahnya. Dalam hal memasarkan teknologi, VHS bersedia membagikan format VHS pada beberapa produsen sekalipun perusahaan itu adalah pesaing potensial. Sedangkan Sony memutuskan tidak memberikan lisensi teknologi tersebut ke siapapun. Pada fase-fase awal persaingan, Sony memang memiliki penguasaan pasar yang baik. Tapi di sisi lain, VHS juga secara berkelanjutan melakukan pengembangan produk dan penetrasi pasar. Sebagai contoh, ketika Betamax memperkenalkan penyempurnaan yang memungkinkan alat perekam menghasilkan hasil kualitas rekaman yang lebih baik, JVC juga berhasil melakukan hal serupa dengan selisih waktu hanya beberapa minggu. Namun, menurut beberapa pengamat, dari segi kualitas rekaman Betamax memang memiliki keunggulan dibandingkan format VHS. Pengembangan produk ini membuat penggunaan alat perekaman video semakin luas di masyarakat. Namun, karena kedua format ini tidak kompatibel, konsumen dipaksa memilih salah satu di antaranya. Tak lama setelah peluncuran produk baru ini, beberapa pemain yang mengadaptasi format VHS menurunkan harga dengan cukup signifikan. Kebijakan ini tentu memancing perang harga di industri, yang marak terjadi pada sekitar tahun 1982. Karena percaya akan diferensiasi yang dimiliki, Sony memutuskan menahan diri menurunkan harga dan sebagai gantinya memberikan potongan harga. Hasilnya dapat dilihat beberapa saat kemudian, setelah diketahui bahwa semakin banyak konsumen yang memilih membeli perekam format VHS.
Menyadari hal ini, Sony semakin mengencarkan promosi dengan menekan faktor diferensiasi dari segi kualitas. Namun, Sony tidak menyadari bahwa format Betamax memiliki keterbatasan yang membuat konsumen memilih alat perekam format VHS. Karena kualitasnya yang tinggi dan keterbatasan kapasitas penyimpanan, mesin Betamax hanya mampu menyimpan rekaman dengan durasi 1 jam saja. Padahal, pada praktiknya, kebanyakan film dan pertandingan olahraga memiliki durasi waktu lebih panjang dari itu. Dengan demikian, untuk merekam satu film komersial secara utuh, konsumen membutuhkan 3 kaset, dan tentu saja ketika hendak menonton, konsumen direpotkan dengan proses mengganti kaset di tengah-tengah film. Pihak retail juga dipaksa menyediakan stok kaset lebih banyak dari format Betamax. Hal itu berbeda dengan format VHS yang dapat merekam keseluruhan film komersial hanya dalam satu kaset. Pada dasarnya, konsumen retail memang lebih menyukai hal yang bersifat praktis sehingga pangsa pasar format VHS terus mengalami pertumbuhan dan mencapai titik puncak pada tahun 1987 dengan menguasai 95% pangsa pasar. Akhirnya, pada tahun 1988, dengan malu, Sony memutuskan memproduksi alat perekam video dengan format VHS. Meskipun demikian, Sony tidak mengakui bahwa Betamax telah habis. Padahal, berbagai media internasional gencar mengangkat topik itu dan melakukan pembahasan yang mendalam. Faktanya, Sony memang memutuskan tetap memproduksi alat perekam dengan kedua format ini. Produksi bahkan dilanjutkan sampai tahun 2002, walaupun tidak dalam jumlah yang besar. Kematian secara fakta benar-benar baru terjadi setelah pada tanggal 22 Agustus 2002, Sony membuat pengumuman tidak melanjutkan produk Betamax.